Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena Kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyiapkan lagu pembukaan Mada Bakti 366. Ya Tuhan, kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua.
kau pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Mengawali hari yang baru ini, tentu kita sebagai umat beriman patut bersyukur kepada Allah atas kasih-Nya yang telah memperkenankan kita untuk memasuki hari yang baru ini, sembari memohon kepada-Nya agar sepanjang hari ini dalam segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kita dituntunnya pula dengan penuh kasih agar kita mampu menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak-Nya dan boleh mendatangkan rahmat-Nya bagi kita. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga ingin mempersembahkan segala harapan dan permohonan kita untuk saudara-saudari yang meminta untuk kita bantu dengan doa, khususnya bagi saudari Yuyun yang mengalami belas kasih Allah lewat terkabulnya doa rosario, dan juga memohon belas kasih Tuhan dan pengampunan untuk Ibu Melda Lilinios, dan juga kita memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan Ibu Uis Sucing dan anaknya Vicenza Santoso, serta juga kita memohon rahmat keselamatan bagi almarhumah Ibu Invioleta 7 hari yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, penguasa alam semesta, Engkau menghendaki dirimu menjadi harta kekayaan bagi siapapun yang percaya kepadamu. Kami mohon semoga iman kepercayaan kami berkembang dengan subur dan mempersatukan serta merukunkan umat manusia. Kami juga bersyukur kepadamu atas segala harapan-harapan dan kerinduan kami akan kebaikan dan belas kasih-Mu kepada kami umat-Mu, khususnya bagi saudari Yuyun yang boleh mengalami belas kasih-Mu lewat terkabulnya doa rosario. Ia sungguh mengharapkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya dan memohonnya kepadamu melalui Bunda Maria dalam doa-doanya.
Kami juga mohon semoga dalam kehidupan iman selanjutnya Engkau tuntun agar senantiasa berharap dan berpasrah kepadamu. Juga kami mohon kesembuhan bagi saudari Ibu Wi Sucing dan anaknya Vicenza Santoso yang sedang dirawat. Semoga tangan kasih-Mu sungguh menuntun mereka, mendampingi mereka agar mereka memperoleh kekuatan baik rohani maupun jasmani, agar juga boleh dapat memperoleh kekuatannya untuk kesembuhan sehingga dapat menjalani kehidupannya di dalam rumah tangga dan juga dalam usaha-usahanya. Juga kami mohon rahmat belas kasihan Tuhan dan pengampunan untuk Ibu Melda Lilinios, juga buat almarhumah Ibu Invioleta. Biarlah karena belas kasih-Mu, saudara-saudara kami ini sungguh memperoleh apa yang telah mereka rindukan selama hidup iman di dunia ini. Dan semoga karena belas kasih dan pengampunan-Mu mereka memperoleh keselamatan dalam kehidupan yang kekal dan boleh melihat kemuliaan-Mu sebagaimana yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadamu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami agar kami mampu mendengarkannya dengan baik dan terlebih mampu melaksanakannya dalam hidup kami, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat ke akar-akarnya, ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Refrain. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Refrain. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang hidup di tiup angin.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Refrain: berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjelati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat dan menyimak dua kutipan sabda yang kita dengarkan pada hari Kamis Pekan Prapaskah kedua ini, maka sesungguhnya menjadi jelas bagi kita bahwa kita tidak mungkin hanya mengandalkan diri kita sebagai manusia, kekuatan kita, atau mengandalkan harta kekayaan kita tanpa mengandalkan Tuhan. Bahwa kita bisa hidup di dunia ini dengan segala kemewahan dan berpesta pora dalam sukaria setiap hari, mengandalkan harta kekayaan mungkin bisa saja. Tetapi kalau kita mengharapkan kehidupan yang kekal, maka sangat jelas disampaikan lewat sabda hari ini bahwa tidaklah mungkin kita hanya mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Tidaklah mungkin kita hanya mengandalkan harta kekayaan kita. Semuanya akan berakhir dengan kematian dan setelah itu penderitaan. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil tadi. Seorang yang kaya, yang hidup dalam kemewahan, setiap hari bersukaria, tetapi setelah kematiannya ia menderita di alam maut. Itu semua karena hanya mengandalkan kekuatan manusiawinya dan juga harta kekayaannya tanpa peduli kepada Tuhan. Dan tentu kita diingatkan lewat sabda Allah ini bahwa selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita berusaha sekuat tenaga kita untuk kebutuhan hidup kita di dunia ini. Tetapi sambil pula jangan lupa kita mempersiapkan hidup kita di akhirat bersama dengan Allah. Karena itu jangan lupa terus berharap kepada Allah dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mempunyai harta, marilah kita mempergunakannya dengan baik, sebagaimana kita memperoleh harta itu sebagai anugerah, sebagai berkat dari Allah. Marilah lewat kita harta itu kita jadikan berkat pula bagi sesama yang ada di sekitar kita yang sungguh membutuhkannya. Orang kaya yang dikisahkan dalam Injil hari ini menderita di alam maut hanya karena dengan kekayaannya ia tidak peduli dengan Lazarus yang sesungguhnya setiap saat ada di dekatnya yang ia kenal, tetapi ia tidak peduli, ia tidak memperhatikan dan ia tidak menolong. Apa yang menjadi kebutuhan Lazarus hanya untuk ingin menghilangkan rasa laparnya. Tetapi orang yang kaya tadi tidak peduli, tidak mau menolong. Inilah sesungguhnya yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sehingga orang kaya tadi yang nampaknya hidup dengan segala kemewahan di dunia ini, tetapi setelah kematiannya mengalami penderitaan yang luar biasa di alam maut. Maka semoga kita dalam masa-masa tobat ini sungguh mau berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai manusia, tidak hanya mengharapkan dan mengandalkan kekuatan serta harta kekayaan kita, tetapi terlebih kita juga senantiasa membangun relasi dengan Allah dalam relasi kita dengan sesama. Kita mempergunakan segala harta kekayaan kita untuk sungguh-sungguh mau mengabdi kepada Allah dalam keprihatinan dan perhatian serta pertolongan kita kepada sesama.
Mari kita persatukan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 483. O Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi. Engkau setaraf manusia, sebagai manusia Kau merendahkan diri, tiada batasnya. Kau rela menderita, Kau taat sampai mati di kayu salib yang keji. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, kuduskanlah usaha tobat kami dengan ibadat ini. Semoga mati raga lahiriah yang kami jalankan mempunyai dampak nyata dalam batin kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami, para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita.
Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi saudara-saudari kami yang kami intensikan atau kami doakan untuk keselamatannya dalam Ekaristi Kudus ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga persembahan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah mengantar kita pada kehidupan kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal pada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentausa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekayaan sejati, semoga kami selalu mematuhi sabda-Mu yang memenuhi nubuat para nabi, dan bantu kami untuk senantiasa saling memperhatikan dalam kehidupan kami setiap hari, dan boleh menjadi orang-orang yang sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan senantiasa mengusahakan kekayaan, yakni hidup kami bersama dengan Dikau, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Marilah kita menyiapkan lagu penutup puji syukur 490. Dulu
Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti,